Oke, Bro Wensis Innovasurance. Jadi di sesi kita mengenai broadcasters ini yang nanti akan dibuat serialnya, kita akan membahas mengenai kasus-kasus ya, yang tentunya bisa kita pelajari lesson learn-nya yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisa kita sebut sebagai misconduct ya, atau bahkan fraud ya, yang kita bisa pelajari dari sisi analisa terhadap laporan keuangannya, sehingga sebagai auditor kita bisa melihat bagaimana melakukan prediksi atau preemptive control terhadap potensi ya, penyalahgunaan yang terjadi. Proensis Innovasurance, case kita yang pertama, kita akan bahas mengenai Kraft Heinz. Saya yakin Proensis pasti sudah pernah dengar Kraft Heinz ya. Ini produk dari satu perusahaan consumer good and beverage ini sangat terkenal ya. Tidaknya buat kita yang kalau sarapan menyantap roti ya, tentu kita pakai keju yang dari salah satu produk mereka. Dan kemudian juga kita kalau yang senang makan pedas-pedas nih, itu tidak asing lagi dengan sausnya mereka ini. Dan ini bukan perusahaan consumer goods biasa ya, ini perusahaan consumer goods yang bisa dibilang adalah kelas berat gitu ya. Dan Kraft Heinz ini juga masuk 10 besar dari perusahaan consumer good terbesar di dunia, yaitu di bawahnya Nestle, kemudian Mars, dan juga Coca-Cola ya. So berdasarkan data dari Yahoo Finance ya, Kraft ini adalah memiliki total aset sekitar 93 miliar US dollar ya per akhir tahun 2021, dan bahkan pernah mencapai lebih dari 100 miliar US dollar ya di tahun-tahun sebelumnya. Kraft Heinz ini juga mengalami fluktuasi nih dari sisi nilai sahamnya. Kalau kita lihat di sini ya, dia pernah mencapai nilai saham ya 90 US dollar April 2017, namun anjlok nih. Dan terus di sekitar Juli 2019 ya, Mei April 2019 ini dia berada di kisaran 30 sampai 40 US dollar. Ini jauh sekali dari nilai saham dia per tahun 2017. Nah, sebenarnya perusahaan ini yang sekarang kita kenal dengan The Kraft Heinz Company ini adalah perusahaan yang merupakan hasil merger ya. Jadi merger tahun 2019 antara Kraft Foods Group dengan Heinz ya. Di mana Kraft Foods ini merupakan perusahaan produsen makanan yang terkenal dengan produk olahan susu, yaitu keju itu yang paling utamanya. Dan Heinz sendiri itu merupakan salah satu produk unggulan juga ya, terutama yang terkait dengan saus ya, kalau orang bule nyebutnya kecap ya. Jadi masing-masing ini punya produk unggulan baik di bidang makanan dan juga minuman. Nah, buat Anda ketahui juga, kesepakatan mergernya mereka ini diprakarsai oleh salah satunya oleh perusahaan investasi yang dimiliki oleh investor yang terkenal ya, yang pasti Proensis sudah kenal dengan Warren Buffett. Ini nama perusahaan investasinya adalah Berkshire Hathaway ya, bukan Anna Hathaway ya, Berkshire Hathaway. Ini yang memprakarsai merger dari kedua perusahaan ini membentuk Kraft Heinz Company atau KHC ya, dengan stock code-nya atau emiten code-nya adalah si KHC ya.
So, dalam kesempatan ini yang kita ingin bahas di Broadbuster The Series dari Innovative Assurance adalah bukan mengenai perusahaannya, tapi case apa yang pernah terjadi di KHC ini, dan apa yang kita bisa tarik pelajaran dari case yang pernah terjadi pada perusahaan yang berbasis di Chicago dan Pittsburgh, Amerika Serikat ini, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk kita pakai dalam rangka kita melakukan prediksi dan juga preemptive control. So, sebelum mulai mungkin saya ingin sampaikan, karena ini adalah perusahaan yang berbasis di Amerika, dan kebetulan dia itu terdaftarnya listingnya di Nasdaq, dan semua bursa di Amerika itu dikontrol oleh satu lembaga yang disebut dengan Stock Exchange Commission, yaitu satu badan yang bertugas untuk mengatur pasar sekuritas dan melindungi investor di Amerika Serikat. Ya, mungkin kalau di kita ini mirip seperti OJK yang khususnya pengawas pasar modal ya, dan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ya, khusus untuk case yang pernah terjadi di perusahaan-perusahaan Amerika ini, the SEC atau US Securities and Exchange Commission itu mereka pasti bisa memberikan press release, dan Bro and Sis itu bisa browse ya semua filing atau arsip mengenai teguran atau surat yang mereka keluarkan itu di press release ya. Dan ini misalnya kita bisa searching by accounting fraud ya, seperti ini. Ini adalah database-nya, Anda bisa masuk ke sini ya, sec.gov ya. Nah, ini adalah semua press release mereka yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa di Amerika yang pernah mereka berikan teguran atau denda dan penalti ya. Nanti kita akan bahas nih dalam beberapa case kita berikutnya di Broadbuster The Series. So, Bro and Sis jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga Anda nanti di kemudian hari bisa mengikuti ada nggak case-case terbaru yang bisa kita pelajari. So, paling tidak semua data saya bersumber dari sini ya, dari SEC. Kemudian SEC sendiri, ini saya langsung masuk ke Kraft Heinz ya. Kita lihat dia pernah mendapatkan satu charge ya, denda dari SEC itu pada September 2021 ya, press release-nya. Dan sebenarnya kalau Anda mau lebih banyak mendapatkan arsip mengenai satu perusahaan, khususnya perusahaan di Amerika, itu bisa masuk ke database-nya SEC yang disebut dengan EDGAR ya. EDGAR ini Anda bisa search company-nya, dan kemudian ini contohnya search saya KHC yang listing di Nasdaq, dan kita bisa lihat semua arsip-arsip yang terkait dengan si perusahaan tersebut. So, arsip-arsip ini ada arsip yang template di Amerika ya. Jadi kalau contoh di sini ada yang terkait dengan current report atau 8K ya, atau 10K itu yang terkait dengan annual report, dan juga 10Q yang terkait dengan quarterly report ya. Anda bisa lihat di sini juga gitu ya. Tapi mungkin saya juga menggunakan dua portal dari informasi monitoring dari informasi keuangan dan juga investasi, khususnya bagi Anda yang melakukan trading misalnya. Anda bisa pakai bar chart ya, barchart.com atau yahoofinance.com ya. Ini saya udah searching dengan menggunakan kode emitennya atau stock code-nya KHC ya, The Kraft Heinz Company ya. Di sini juga sama, Anda bisa masukkan kode emitennya KHC. Ini mirip seperti kalau kita masuk ke portalnya JSX ya, Bursa Efek Indonesia. Anda bisa juga searching ini ya. Di sini Anda bisa lihat berbagai macam informasi, mulai dari informasi teknikal ya, mengenai company-nya, analisanya, dan juga informasi finansial ya,
baik dari financial summary, income statement, cash flow, dan balance sheet. So, Kraft Heinz Company dia memiliki total aset sekitar 93 miliar US dollar ya. Dan di sini apa namanya si bar chart juga memberikan informasi mengenai filingnya. So kita bisa lihat di sini filing-filing yang ada. Oke, itu tadi bagaimana cara kita mengakses informasi-informasi yang mungkin kita perlukan untuk kita melakukan analisa ya. Saya di sini untuk pembahasan kali ini saya udah ambil ya. So sebagai seorang auditor dan mungkin investor, Anda bisa melihat juga apakah ada kondisi di mana laporan keuangannya terlambat diberikan ya. Nah, ini ambil contoh ya, kalau kita lihat di sini ya, kan Proinsis ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita cari ada nggak teguran dari SEC mengenai keterlambatan dari penyampaian laporan keuangan ya. Nah, ini kita lihat ya, dia punya notifikasi quarterly report will be submitted late ya. Jadi kalau di Amerika itu ada 90 days ya, 90 days 90 hari setelah berakhirnya tahun buku itu harus disubmit laporan keuangan. Kita lihat dia juga pernah mendapatkan teguran mengenai quarterly report submitted late ya. Kemudian bahkan annual reportnya juga will be submitted late ya, notification dan annual report will be submitted late. So ini semacam red flag pertama ya, Proinsis yang bisa kita jadikan simptom bahwa ada masalah nih di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau Anda dari sudut pandang investor dan Anda memiliki saham perusahaan itu, nah itu salah satu hal yang mesti Anda cermati. Apalagi kalau misalnya ada tendensi dia sedang deadlock ya, bottleneck dengan auditornya. Biasanya ada satu isu tuh yang masih deadlock gitu ya. Itu kalau istilahnya kalau di ini adalah feuding ya, feuding. Jadi itu mereka lagi membahas satu topik khusus, makanya laporannya kemudian terlambat gitu ya. Dari sudut pandang investor itu juga satu hal yang dicermati gitu, karena ada apa nih, dan biasanya pandangan investor itu kemudian mempengaruhi fluktuasi dari sahamnya di market ya. Dan tentunya sebagai auditor atau analis ya itu juga menjadi salah satu hal gitu ya. Kalau laporannya aja terlambat, apa yang mau dianalisa itu juga menjadi satu indikator. Biasanya ada masalahnya gitu ya, atau mungkin masalah administratif saja gitu ya. So kasus ini adalah terkait dengan kita akan lihat dari sudut pandang financial shenanigan ya, di mana pada September tahun 2021 ya, ini kita lihat di sini SEC itu mengeluarkan denda senilai 62 juta US dollar ya. 62 juta US dollar ini diberikan kepada KHC sebagai satu charge yang harus dibayar ya. Dan kalau kita baca di sini ini juga terdapat semacam denda individual ya yang diberikan ya, selain 62 juta US dollar juga diberikan kepada denda individual diberikan kepada Chief Operating Officer-nya ya. Kemudian juga diberikan kepada Chief Procurement Officer-nya ya, masing-masing senilai 300.000 US dollar dan juga 100.000 US dollar. Investigasinya dilakukan ya, karena sebelumnya di sini ada keterlambatan dan kemudian Kraft Heinz Company menyebutkan akan melakukan di Juni, after said investigation comments, Kraft restate its financial correcting a total of 208 juta US dollar karena ada improperly recognized cost saving ya, terkait dengan 300 transaksi. Nah ini yang kita coba dalami ya. Rekan-rekan, ini financial shenanigan jenis apa nih? Kalau misalnya ada semacam satu cost saving yang dicurigai bukan satu cost saving yang tepat ya. Jadi metodenya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan financial shenanigan ya, ini saya akan coba perlihatkan ya.
di financial shenanigans ya, itu kan ada 7 metode ya, yang paling umum ya, yang dari bukunya Schillitz, 7 shenanigans ya. Itu dari yang pertama adalah recording revenue too soon, recording bogus revenue, boosting income with one-time gain, shifting current expense to later or earlier period, kemudian failing to record or improperly reducing liabilities, dan shifting current revenue to later period, serta shifting future expense to current period as a special charge. So sebenarnya ini lebih terkait dengan shenanigan nomor 7 ya, dan ada beberapa case juga dia terkait dengan nomor 4 ya. Jadi di sini nanti kita akan lihat metodenya seperti apa terkait dengan misconduct yang dilakukan di perusahaan Kraken, sehingga kita bisa menarik pelajaran terhadap kondisi tersebut. Tapi let me refresh ya, Bro Ensis, mengenai shenanigan nomor 4 ini. So basically sebenarnya di dalam pelaporan itu kita mesti melihat apakah satu pembukuan yang kita lakukan itu sudah tepat secara waktu dari penerimaan manfaatnya gitu ya, atau waktu dari pelaksanaan dari benefit yang diterima, atau mungkin pelaksanaan dari manfaat yang diterima. So ini juga bisa kita perhatikan bahwa ada beberapa yang sudah menerima cash-nya upfront, tapi sebenarnya itu masih berupa future commitment ya, sehingga belum bisa dibukukan sesuai dengan standar akuntansi, baik dari sisi revenue ataupun misalnya dari sisi cost saving, misalnya discount ya, dan sebagainya. Nah ini juga bisa berlaku baik dari sisi expense maupun dari sisi revenue ya. So kalau misalnya kita punya satu bentuk perjanjian dan kemudian disebutkan di perjanjian itu bahwa kita akan menerima sejumlah diskon gitu ya, tapi jangka waktu atau mulainya perjanjian itu adalah tahun depan gitu, maka kita belum bisa membukukan itu, walaupun misalnya perjanjian itu sudah kita tanda tangani di tahun berjalan ya, tahun ini gitu ya, tapi karena manfaat ekonomisnya baru diterima di tahun buku berikutnya, maka kita belum bisa membukukan itu ya. Nah itu yang sering terjadi ya. Saya rasa juga teman-teman tentu ingat salah satu kasus yang terjadi di perusahaan di Indonesia ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat metodenya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat metodenya, kita bisa lihat di diagram berikut ini. Oke, jadi kita bisa lihat juga referensi kita dari beberapa media ya, misalnya dari CNN, dari Reuters, seperti yang sudah dilihat di highlight video sebelumnya. Jadi dari laporan CNN disebutkan terdapat transaksi procurement atas minimal 59 supplier yang dinilai tidak tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Amerika, yaitu GAAP ya, atau Generally Accepted Accounting Principles. Nah, transaksi ini adalah transaksi prebate atau prepayment rebate ya. Nanti saya akan jelaskan di slide kita, di mana terdapat sejumlah uang yang dibayar ke suppliers, ke customernya ya. Dalam hal ini KAC, dan pada saat kontrak telah efektif berlaku ya. Jadi pada saat kontrak telah efektif berlaku. Nah, di sini letak kesalahannya, di mana seharusnya pengakuan dari future commitment ini dilakukan pada saat kontraknya aktif ya, bukan di upfront istilahnya, bukan langsung ya, namun KHC langsung membukukannya sehingga menyebabkan harga pokok penjualannya atau cost of product sold-nya itu understatement ya, sejumlah 181 juta US dollar ya. So ini juga mempengaruhi beberapa rasio dan juga pun dari penyajian dari laporan keuangan ya, misalnya EBITDA. Dan sebenarnya sih kalau kita lihat ya memang dendanya cuma 62 juta ya, tapi dibandingkan dengan aset mereka 90 miliar, tapi ya ini juga bisa mencoreng ya, Proensis ya, karena
toh akhirnya mereka melakukan restatement dan mereka juga menerima denda dan bahkan reputation risk ya, karena kalau kita lihat dari sisi harga saham mereka juga akhirnya anjlok dan tidak naik lagi gitu ya, masih bersekitar di antara 30 sampai 40 dan itu sebelumnya sampai mencapai sampai 90 ya. So ini dampak yang mereka terima gitu ya. Coba kita lihat secara detail ya sekarang ya metodenya, sehingga ini bisa menjadi pelajaran buat kita. So sebelum saya mulai, mungkin buat Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Tetap dukung kita punya channel ini di Innovative Assurance ya, Lifelong and Blended Learning ya. Kita akan terus menyajikan materi-materi yang sangat menarik buat Anda semua, para auditor dan juga profesi manajemen risiko. Pertama kita lihat ada yang disebut dengan skema rebate agreement ya, atau prepayment rebate agreement. Jadi dalam hal ini ProEnsis ya, di sini ada satu perusahaan manufacturer, kemudian dia punya supplier. Nah biasanya untuk pembelian barang-barang mentah ya, untuk menjadi bahan baku produksinya, itu dibuatkan satu kontrak ya, satu kontrak pembelian ya, yang biasanya diatur oleh bagian procurement, bagian pengadaan barang. Nah, misalnya nih di sini seorang kepala procurementnya ini melihat bahwa wah kita biasanya punya kontrak 3 tahun ya untuk barang-barang yang terkait dengan bahan baku kita. Bagaimana kalau misalnya kita extend lebih dari 5 tahun, dan tentunya dari sisi supplier kontrak jangka panjang ini menjadi lebih baik ya, karena mereka memiliki jangka waktu untuk beroperasi yang lebih panjang ya. Artinya mereka memiliki klien yang sudah tergaranti terikat dengan perjanjian lebih lama. Namun dengan adanya jangka waktu yang lebih lama itu tentunya ada satu kompensasi yang diminta, misalnya dalam bentuk untuk jangka waktu yang di luar dari standar itu, misalnya 2 tahun itu diminta ada semacam diskon ya. Nah, misalnya kalau kita pakai ada kontrak pembelian bahan baku dengan referensi harga ya, taruhlah misalnya harganya adalah harga patokan dari pemerintah atau dari Bapepti misalnya ya, yang sebagai pengelola dari bursa komoditas, atau misalnya dari Chicago Mercantile Exchange ya, plus minus gitu misalnya ya, udah di state di dalam kontrak ini. Dan kemudian ada lagi tambahan kalau misalnya ini lebih dari 3 tahun ya, ini contoh aja ya teman-teman ya, bukan berarti ini, saya nggak tahu ya detail yang terjadi di sana, ini contoh aja menurut berita yang kita dengar bahwa ada terkait dengan rebate agreement ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau di rebate itu ada semacam diskon, dan diskon ini seharusnya berlaku di tahun ke-4 dan tahun ke-5 ya. Jadi diskon ini berlaku di tahun ke-4 dan tahun ke-5 ya. Namun apa yang dilakukan ya, yang dilakukan ternyata itu tidak dibukukan sebagai komitmen jangka panjang dari supplier ya, tapi langsung dibukukan sebagai diskon pengurang dari harga pokok penjualan tahun berjalan. Sehingga apa yang terjadi, seakan-akan ada semacam cost saving gitu ya, seakan-akan oh ada diskon gitu ya dari bahan baku kita yang jauh lebih murah nih gitu kan, dan diskonnya langsung bisa dirasakan. Procurement ngasih tahu ke bagian akunting, oh ini ada diskon pembelian kita segini-segini, akuntingnya mencatat, sehingga seakan-akan ada cost saving gitu. Wah hebat ya, berarti kita punya procurement yang bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya, padahal tidak begitu yang terjadi ya. Oke, nah artinya pengurangan procurement cost, kemudian tentunya harga pokok penjualannya understatement ya, karena seharusnya lebih mahal ya. EBITDA-nya juga menjadi tidak akurat. Ini skema pertama. Tidak berhenti di sini ya, ada metode lain yang berdasarkan riset yang saya lakukan ya. Jadi yang terjadi berikutnya adalah clawback agreement. Clawback agreement di sini artinya
ada semacam perjanjian clawback ya. Perjanjian clawback itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak, ya, di mana salah satu pihak itu berjanji membayarkan sejumlah uang yang diterima dari pihak lain jika terjadi satu kondisi yang dipersyaratkan di kemudian hari ya. Nah, ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Misalnya kalau Anda menyimpan di satu gudang, yang Anda menyewa gudang, kemudian Anda simpan barang Anda di sana, kemudian misalnya terjadi kehilangan dan si pemilik gudang itu memberikan sejumlah uang kepada Anda, tapi dengan janji kalau misalnya nanti ditemukan sama mereka maka uangnya dikembalikan, itu clawback ya. Itu bisa clawback seperti itu. Atau misalnya ada perjanjian remunerasi ya antara perusahaan dengan karyawan, di mana mereka mendapatkan variable income, ya, variable income. Namun kalau misalnya nanti terjadi satu pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh si pegawai itu di kemudian hari, maka si variable income itu bisa ditarik lagi, ya, bisa dikembalikan. Itu juga clawback ya, sebenarnya. Nah, yang terjadi di sini adalah ya mereka punya perjanjian clawback nih, ya, antara manufacturer dengan si supplier ya. Jika harga naik, jadi si supplier itu membayarkan sejumlah uang yang nantinya jika terjadi harga naik, maka clawback itu akan dikembalikan ya, dikembalikan kepada si supplier. Ya, sorry, ini saya koreksi ya, jadi ini kalau harga tidak naik ya, jadi misalnya begini, di dalam perjanjian jual beli itu si manufacturer akan membeli selama 1 tahun ke depan misalnya bahan baku dengan harga per kilogramnya 10 US dollar gitu ya. Nah, kalau harga naik maka si supplier itu berjanji akan membayarkan uang tersebut ya, membayarkan uang tersebut ya. Dan kemudian kalau misalnya tidak, maka ya tidak ada pembayaran uang gitu ya, tidak ada pembayaran uang, dan dalam hal ini tentunya nanti si supplier itu bisa mendapatkan selisih ya. Kalau misalnya nih ditetapkan bahwa pembayaran itu adalah 10% dari harga yang ditetapkan pada saat perjanjian ya, misalnya kalau 10 dolar berarti 1 US dollar ya, berarti 11. Dia akan ini. Tapi kalau misalnya ternyata harganya naik jadi 12 US dollar, maka si supplier hanya membayar 1 US dollar gitu ya. Ya, sisanya 1 US dollar lagi itu ditanggung oleh si manufacturer. Tapi dalam hal ini tentunya manufacturer itu bisa memastikan bahwa dia juga mendapatkan diskon gitu terhadap harga yang fluktuatif, yang pertama akan meningkat gitu, dan si supplier dalam hal ini juga bisa dapat selisih harga ya dalam hal ini gitu ya, dimana selisih antara harga kontak plus clawback dengan harga pasar itu gitu ya. So yang jadi masalah adalah di clawback agreement ini, manufacturer ini membukukan komitmen clawback ini atas tagihan periode tahun berjalan ya. Jadi ini satu hal yang bermasalah gitu, yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu, sehingga pendapatannya atau revenue of statement demikian juga dengan EBITDA-nya jadi tidak akurat ya. Selanjutnya yang terjadi adalah price fixing agreement ya, di mana dalam hal ini karena mereka tahu ada satu harga yang fluktuatif ya, terutama harga yang meningkat, maka mereka sepakat bahwa untuk satu jangka waktu tertentu mereka si manufacturer itu akan membayar harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Jadi mereka mendapatkan diskon, namun kemudian mereka akan kompensasikan itu di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Nah, ini disebut dengan price pricing. Misalnya di sini kita lihat ada jangka waktu perjanjian 3 tahun ya, dengan referensi harga misalnya Rp sekian gitu ya, atau dari harga yang ada di bursa komoditas terutama ya. Dan kemudian juga di sini mereka atur perjanjian yang baru, di mana harga yang mereka lakukan atau mereka bayarkan di tahun pertama itu lebih murah dibandingkan dengan harga normal ya.
dan kompensasinya mereka akan membayar lebih mahal di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kalau ini ada harga X, ini harga tahun pertama di kontrak variasi price pacing ini ya, untuk tahun pertama itu Y, tahun 2 dan 3 itu Z, maka Y lebih kecil X dan X lebih kecil Z gitu ya. Jadi X ini harga dari agreement normal, sementara Y dan Z ini adalah harga dari price pacing agreement ya, disebut di situ ya. Istilahnya adalah price pacing agreement. Nah, masalahnya adalah dalam hal ini ada satu kondisi atau potensi di mana jika harga itu naik ya jauh dari yang diperkirakan ya di sini, maka jika harga tersebut turun, maka dalam hal ini manufacturer akan menderita kerugian karena dia akan membayar harga yang lebih mahal ya, meskipun dia mendapatkan diskon di tahun pertama. Jadi kemungkinan mendapatkan pembayaran yang lebih besar jika harga turun di tahun kedua dan ketiga ya. So, pengurangan procurement cost di tahun awal ya, namun terdapat pembengkakan procurement cost dan HPP jauh di atas harga pasar kemudian hari. So, berdasarkan beberapa analisa ini, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya penting buat kita sebagai auditor untuk melakukan juga ya pemeriksaan terhadap kontrak-kontrak pembelian. Itu yang pertama. Ya, untuk melihat apakah terjadi kesalahan dalam menetapkan skema pembelian, terutama dalam penetapan harga ya. Ini yang mesti diperhatikan ya, karena bisa jadi dalam kondisi short term itu terdapat keuntungan, tapi terjadi kerugian yang jauh lebih besar di kondisi atau tahun-tahun berikutnya. Oke. Belum lagi kalau misalnya terjadi kesalahan misstatement ya, kesalahan dalam pembukuan yang disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak yang melakukan underlying transaction kepada akunting juga salah informasinya, sehingga disajikan sebagai satu informasi keuangan yang salah. Ya, jadi penting juga dalam hal ini untuk dilihat apakah terjadi misleading dalam pelaporan kepada board of directors, satu board ya, di mana board ini sangat membutuhkan laporan yang akurat ya, dan dia bisa menerapkan pengawasan dan fungsi audit yang baik. Jika pengawasan dan fungsi audit yang baik, maka bisa menangkap jika terjadi kesalahan-kesalahan atau penyelewengan ya, misconduct seperti itu. Dan dalam hal ini juga tergantung dari apakah informasi yang disimpan dari pihak-pihak yang melakukan underlying transaction ini adalah informasi yang akurat dan informasi yang tidak dimanipulasi ya. Ini juga penting ya, ketersediaan dari informasi ya. Jadi dalam hal ini investor juga dan board of director itu bisa mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Tapi bagi investor, jika memang di internal itu sudah mengidentifikasi kondisi tersebut, biasanya mereka akan melakukan investigasi. Dan jika investigasinya menghasilkan satu hasil ya, investigasi biasanya akan berdampak terhadap laporan keuangan dan biasanya akan dilakukan restatement. Maka indikasi yang dilihat oleh investor adalah keterlambatan publikasi laporan itu ya, yang seperti saya sampaikan tadi untuk kasus KHC, mereka juga sudah mendapatkan teguran ya terkait dengan keterlambatan dari laporan kuartalan dan juga laporan akhir tahunnya. Kemudian ada indikasi bottlenecking atau feuding dengan external auditorsnya ya. Kemudian habis itu muncul pengumuman bahwa mereka melakukan restatement gitu ya. Nah, investor mesti curiga mulai dari tahapan yang pertama ini gitu ya. Dan nanti di restatement itu biasanya kita bisa lihat kondisi apa yang terjadi. Di sini kita bisa lihat ya di Form 10K-nya itu untuk periode 2019 itu mereka juga menyebutkan di sini ada restatement ya. Ini kalau kita lihat ada restatement ya. Ini saya besarin ya. Indicates audit consolidated financial statement at December 2018 dan Desember 2017 ini disebutkan bahwa mereka perlu melakukan restatement dengan breakdown sebagai berikut ya.
bahwa mereka sudah mendapatkan subpoena dari SEC Oktober 2018 ya, dan kemudian mereka conduct internal investigations into procurement area and related matters. Baru identified that multiple employees in the procurement area engaged in misconduct. Yeah. We corrected period misstatement that generally increased the total cost of product sold. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan in prior financial period. This misstatement principally related to the incorrect timing. Nah, correct timing ya, dia membukukannya di upfront ya, di depan ya. Or when certain costs and rebate elements associated with suppliers contracts and the related arrangement were initially recognized. Ya. The finding of internal investigation did not identify any misconduct by any member di senior management team. Ya. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah pelaporan yang diberikan oleh Chief Procurement Officer itu tidak tepat gitu ya, bahkan bisa menyebabkan pengambilan keputusan di boardnya, pemegang sahamnya juga salah gitu. Oke, itu sebagaimana laporan yang mereka sampaikan. So kalau di Amerika ini di SEC itu statement juga dijelasin ya, hasil investigasi juga dijelasin seperti ini gitu ya. Bahkan di bawah-bawah sini kalau Anda bisa baca ya, teman-teman bisa download itu semua ya di SEC ya, dan Anda bisa pelajari itu ya. Nanti kita bisa case untuk kasus yang terjadi di kita di Indonesia ya. Tapi kita bisa tarik pelajaran ya, terkait dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di Amerika gitu ya. So demikian ya Bro Ensis Innovasurance ya. Tugas kita adalah sebagai auditor adalah tugas kita untuk mencegah jangan sampai bisa terjadi kondisi-kondisi yang ada di perusahaan kita masing-masing ya. Tentu ini tugas yang berat ya, dan kita sangat membutuhkan adanya transparansi juga dari informasi. Dan kalau ada informasi keuangan itu adalah bagian dari perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan perusahaan Anda. Misalnya Anda seorang auditor di perbankan dan Anda memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan tertentu ya, terutama kredit komersial ya, korporasi dan sebagainya, di mana Anda membutuhkan laporan keuangan, itu juga bisa menjadi satu indikasi ya, simptom bagi Anda untuk memototi itu laporan keuangannya jika ada hal-hal yang aneh gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya Anda memiliki laporan keuangan ya, kalau misalnya terjadi keterlambatan laporan keuangan atau tidak adanya publikasi laporan keuangan ya, ini kalau mereka terdaftar di bursa ya tentunya mereka akan mendapatkan teguran ya dalam hal ini gitu ya, perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi kalau ini perusahaan-perusahaan yang sifatnya private gitu ya, nah ini tentunya juga harus dicermati oleh kita sebagai seorang auditor ya, jangan sampai kemudian muncul teguran atau denda, penalti, dan bahkan perusahaannya harus tutup ya gara-gara adanya misconduct atau penyelewengan tersebut gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk case kita yang pertama. Semoga ada satu pelajaran yang menarik ya untuk kita dapatkan, dan kita akan ketemu di case berikutnya untuk kita pelajari shenanigan seperti apa lagi ya yang bisa terjadi, tentunya terkait dengan 7 shenanigan yang sudah pernah kita pelajari ya di sesi webinar kita sebelumnya, supaya kita bisa mencermati ini dan melakukan prediksi yang tepat ya. Baik, Bro Ensis Innovasurance, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Tetap dukung Innovasurance dengan subscribe dari YouTube channel ini, tekan tombol loncengnya sehingga Anda nggak ketinggalan update-update berikutnya yang menarik. Salam hormat, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.